Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terpaku pada penjelasan logis dan bukti kasat mata. Namun, ada sebuah buku harian yang jauh lebih tua, lebih bijaksana, dan tak selalu bisa diterjemahkan oleh logika tubuh kita. Ia merekam setiap jejak perjalanan jiwa, merespons setiap getaran, dan berbicara dalam bahasa bisikan gejolak, serta perubahan halus yang sering kita abaikan. Di balik rasa lelah yang tak biasa, kilatan emosi yang tiba-tiba, atau sensasi berdenyut dalam keheningan, tubuh kita mungkin sedang menyampaikan pesan penting. Pesan-pesan ini seringkali muncul saat frekuensi spiritual kita mulai meningkat, menandakan sebuah evolusi energi yang tak kasat mata. Evolusi energi bukanlah sebuah peristiwa dramatis yang datang dengan pengumuman besar. Ia muncul sebagai bisikan-bisikan lembut, gejolak internal, dan perubahan halus yang terasa dalam diam. Jika Anda pernah merasa tubuh Anda berubah tanpa sebab yang jelas, mungkin ini bukanlah gangguan, melainkan panggilan. Panggilan untuk mengenali bahwa tubuh Anda sedang menyesuaikan diri, mengalami rekalibrasi halus untuk menyelaraskan diri dengan versi diri Anda yang lebih tinggi. Ini bukan tanda kerusakan, melainkan kebangkitan. Pertama, sensasi fisik yang tak biasa. Ketika tubuhmu berbicara dalam bahasa energi, terkadang tubuh mulai berbicara dalam bahasa yang tak biasa melalui sensasi panas yang tiba-tiba muncul di dada, tekanan ringan di perut, atau sensasi berdenyut di kepala. Tak ada penyebab medis yang jelas, namun Anda bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah di dalam. Ini bukan gangguan. Ini adalah rekalibrasi energi, sebuah proses di mana tubuh menyelaraskan diri dengan frekuensi baru yang lebih tinggi karena energi spiritual dalam diri Anda sedang naik level. Proses ini bisa terasa aneh, bahkan membingungkan. Ketika frekuensi spiritual meningkat, energi lama yang tersimpan di tubuh seperti trauma, rasa takut, atau keyakinan yang membatasi mulai bergerak. Mereka tak bisa lagi bersembunyi. Mereka mulai larut seperti logam yang meleleh dalam api, dan Anda merasakannya sebagai panas, getaran, atau tekanan yang berpindah-pindah. Inilah yang sering disebut sebagai api transformasi, energi kuat yang membakar lapisan-lapisan lama, agar inti diri Anda bisa bersinar lebih terang. Setiap bagian tubuh menyimpan cerita. Kepala sebagai tempat berkumpulnya intuisi dan koneksi dengan kesadaran tinggi, bisa terasa berat atau berdenyut ketika Anda mulai melihat kebenaran yang lebih dalam. Dada, rumah bagi emosi dan cinta, bisa menegang atau panas saat luka lama muncul ke permukaan untuk disembuhkan. Perut, sumber insting, ketakutan, dan kekuatan dasar, sering merespons saat batas-batas lama mulai runtuh. Tubuh tidak melawan Anda. Ia sedang mengajari Anda bagaimana rasanya menjadi selaras. Ia tak meminta Anda untuk mengerti segalanya, tapi untuk hadir, mendengarkan, dan merasakan. Dalam dunia yang sering mendorong kita untuk mematikan perasaan, tubuh yang bicara bisa menjadi pintu menuju kebebasan batin. Ketika Anda tak lagi mengabaikan sensasi-sensasi itu, tetapi menghampirinya dengan rasa ingin tahu, Anda akan mulai melihatnya bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai bimbingan. Evolusi energi adalah perjalanan yang intim. Ia tak bisa diburu, tak bisa dibandingkan. Ia unik seperti sidik jari dan berjalan sesuai ritme jiwa masing-masing. Namun, ada satu hal yang pasti. Tubuh Anda tahu jalannya. Dan ketika Anda mempercayainya, tubuh bukan lagi beban yang harus dikendalikan, tapi kompas yang menuntun Anda pulang ke dalam diri sendiri. Kedua, pola tidur yang berubah. Transformasi di tengah keheningan malam. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam antara pukul 2 hingga 4 pagi dengan kesadaran yang jernih dan perasaan tenang, meskipun tubuh Anda belum tidur cukup lama? Dalam momen seperti itu, banyak orang merasa ada yang berbeda. Seolah malam bukan lagi ruang gelap untuk beristirahat, melainkan lorong sunyi tempat jiwa mulai bekerja. Disinilah tidur kehilangan makna lamanya dan berubah menjadi medan transisi spiritual, tempat tubuh dan kesadaran menjalani evolusi diam-diam. Ketika
energi dalam diri Anda meningkat, tubuh mulai mengakses sumber pengisian daya yang lebih halus daripada sekadar istirahat fisik. Alih-alih tidur 8 jam penuh untuk merasa segar, Anda mungkin hanya tidur sebentar, namun bangun dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ini bukan karena Anda kebal terhadap kelelahan, melainkan karena sistem energi Anda mulai mengisi ulang melalui frekuensi, bukan hanya melalui tidur biologis. Anda mulai terhubung dengan medan energi yang lebih luas, yang bekerja bahkan saat tubuh Anda tampak tak bergerak. Pola tidur yang tidak menentu bisa menimbulkan kecemasan jika dipandang dari kacamata lama. Namun, dalam konteks evolusi energi, itu adalah tanda bahwa sistem Anda sedang menyesuaikan diri. Ini seperti mengupgrade perangkat lunak. Ada saat-saat ketika sistem dimatikan sebagian untuk pembaruan internal. Tubuh Anda sedang belajar ulang bagaimana tidur, bukan sebagai pelarian dari dunia, tapi sebagai pintu masuk menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Di saat-saat terjaga itu, Anda mungkin mendapat kilatan wawasan, mimpi yang terasa nyata, atau dorongan untuk menulis, berdoa, atau hanya duduk dalam diam. Jangan abaikan itu. Tulis, rasakan, perhatikan pola yang muncul. Mungkin itu bukan kebetulan Anda terbangun di waktu yang sama berulang kali. Mungkin ada pesan yang hanya bisa disampaikan ketika dunia sedang tidur dan Anda sedang sepenuhnya hadir. Perubahan ini memang halus, tapi sangat nyata. Tubuh Anda tak rusak, ia sedang berkembang. Jiwa tak lagi ingin sekadar istirahat, tapi ingin tumbuh, ingin menyatu. Dan malam yang dulu hanya dianggap waktu untuk memulihkan tenaga, kini menjadi ruang suci tempat transformasi berlangsung secara diam-diam namun mendalam. Saat Anda menerima ini, tidur bukan lagi tugas harian, tapi upacara sakral menuju versi diri Anda yang lebih sadar. Ketika emosi yang tak terduga, tubuhmu melepaskan, bukan melemah, tiba-tiba Anda menangis tanpa tahu kenapa. Tubuh Anda menggigil, dada terasa sesak, atau seluruh tubuh bergetar pelan seolah sedang melepaskan sesuatu yang tak bisa Anda lihat. Jika ini terjadi, jangan buru-buru mencari penjelasan logis, karena mungkin itu bukan Anda yang lemah. Itu tubuh Anda yang sedang menyembuhkan. Saat evolusi energi berlangsung, tubuh dan jiwa mulai bekerja sebagai satu sistem terpadu. Tak lagi terpisah antara fisik dan batin, antara rasa dan raga. Emosi yang selama ini disimpan rapat, yang tertahan dalam diam atau ditekan demi tampak kuat, kini tak bisa lagi bertahan di balik topeng. Mereka mencari jalan keluar, dan tubuh menjadi pintu pelepasannya. Air mata bukan lagi tanda keterpurukan, tapi bentuk pembersihan. Getaran dan kejang halus bukan gangguan, tapi cara tubuh melepas trauma lama yang tertanam dalam jaringan terdalamnya. Banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang menganggap emosi sebagai beban, sesuatu yang harus dikendalikan atau disembunyikan. Tapi dalam proses evolusi ini, tubuh menjadi lebih jujur. Ia tak lagi mau menyimpan rasa yang tak selesai. Ia ingin merdeka, maka tangis yang muncul mendadak bisa jadi pelepasan luka masa kecil. Getaran di tangan atau dada bisa jadi sinyal bahwa sistem saraf Anda sedang melepaskan beban ketakutan yang diwariskan secara tak sadar. Menariknya, tubuh tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia memiliki kecerdasan intuitif yang tak bisa dipalsukan. Ketika Anda mengizinkan emosi mengalir melalui tubuh, Anda bukan sedang kehilangan kontrol, tapi justru sedang memberi ruang bagi pemulihan yang lebih dalam. Ini adalah kecerdasan tubuh yang mulai aktif, kemampuan untuk merasakan, mengurai, dan melepaskan energi emosional dengan cara yang lembut namun transformatif. Sensitivitas yang meningkat bukan kutukan, melainkan undangan untuk menjadi lebih hidup, lebih jujur, lebih terhubung dengan pengalaman manusiawi kita yang utuh. Ketika Anda mulai menyadari bahwa tubuh Anda sedang membantumu menyelesaikan hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh pikiran, Anda akan mulai memandang setiap getaran, setiap air mata, bahkan setiap rasa tak nyaman sebagai bagian dari proses kembali pulang ke diri Anda yang paling murni. Dan di titik ini, Anda tak lagi takut untuk merasa,
karena Anda tahu rasa bukan untuk disimpan. Rasa adalah untuk dilepaskan agar ruang di dalam Anda bisa diisi oleh cahaya yang lebih besar. Keempat, indera yang lebih tajam. Dunia tak lagi terasa biasa. Dunia tak lagi terasa biasa. Tiba-tiba warna tampak lebih hidup. Suara menjadi lebih dalam dan aroma yang dulu tak berarti kini membawa kenangan atau sensasi yang menggugah hati. Anda mulai menyadari hal-hal yang dulu tampak remeh. Getaran di udara, perubahan suhu, atau cara cahaya menari di antara daun. Tapi ini lebih dari sekadar peningkatan indera fisik. Ini adalah pembukaan jendela baru. Persepsi energetik. Evolusi energi membuat tubuh Anda merespons realitas dengan kedalaman yang tak terjangkau oleh logika. Anda mulai melihat emosi orang lain dalam warna auranya. Anda bisa merasakan nada suara, bukan hanya mendengarnya. Kadang Anda mencium bau tertentu yang tampaknya berasal dari memori, bukan dari ruangan. Semua ini bukan ilusi, tapi tanda bahwa batas antara indera fisik dan dimensi energi mulai memudar. Dunia luar tak lagi hanya tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang dirasakan dalam keheningan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mengalami fenomena yang disebut sinestesia spiritual, mendengar warna, melihat suara, atau merasakan medan energi suatu tempat. Ini terjadi bukan karena indera Anda rusak, melainkan karena sistem persepsi Anda mulai terintegrasi. Tubuh Anda sedang belajar membaca informasi yang selama ini tersembunyi. Lapisan realitas yang lebih halus, namun sangat nyata. Informasi ini tak datang dari kata-kata, tapi dari resonansi. Namun, ketika saluran persepsi ini terbuka lebar, Anda juga akan lebih cepat lelah. Karena Anda tak hanya memproses apa yang terlihat, tapi juga energi di baliknya. Tempat ramai bisa terasa menguras. Percakapan ringan bisa terasa berat jika vibrasinya tidak selaras. Oleh karena itu, Anda butuh ruang tenang, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk memberi tubuh kesempatan menyesuaikan diri dengan sensor barunya. Seperti bayi yang baru belajar melihat cahaya, tubuh Anda sedang menyesuaikan mata ketiganya. Kemampuan ini bukan keanehan. Ini adalah bagian dari kembalinya diri Anda pada cara alami merasakan dunia dengan seluruh keberadaan Anda, bukan hanya kelima indera. Anda tak lagi hanya menjadi pengamat dunia, tapi menjadi bagian hidup darinya. Saat ini terjadi, Anda akan sadar bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap, tapi lapisan-lapisan getar yang bisa dibaca oleh hati yang terbuka dan tubuh yang peka. Dan dari tempat ini, Anda akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bukan sekadar lebih tajam, tapi lebih dalam. Anda akan menemukan makna di balik bisikan angin, pesan dalam cahaya pagi, dan kehadiran tak terlihat dalam keheningan. Karena ketika tubuh berevolusi, ia tak hanya mendengar atau melihat, ia mulai memahami. Kelima getaran internal, tubuhmu menjadi instrumen frekuensi tinggi. Pernahkah Anda duduk diam dalam keheningan, lalu tiba-tiba merasakan getaran halus mengalir di telapak tangan, atau mungkin ada aliran seperti arus listrik yang lembut di sepanjang tulang belakang Anda? Ini bukan halusinasi, ini juga bukan tanda bahwa tubuh Anda error. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa sistem energi Anda sedang aktif dan berevolusi. Dalam keheningan, tubuh berbicara dengan cara yang paling jujur. Dan saat Anda mulai merasakan getaran tanpa sebab fisik, berarti Anda sedang masuk ke dalam fase baru dari kesadaran tubuh. Fase di mana energi halus menjadi nyata. Dalam tradisi yoga, ini disebut spanda, getaran suci yang menjadi dasar seluruh kehidupan. Dalam tradisi timur lainnya, ini dikenal sebagai C atau prana, kekuatan vital yang mengalir melalui setiap makhluk hidup. Kini Anda sedang belajar mengenal aliran itu dari dalam diri Anda sendiri. Getaran ini sering muncul di tempat-tempat yang berkaitan dengan pusat energi. Tangan yang digunakan untuk memberi dan menerima, kaki yang menghubungkan Anda dengan bumi, dada yang menjadi ruang hati, dan tulang belakang yang menjadi poros utama tubuh halus Anda. Ia hadir tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa gerakan.
namun kehadirannya begitu nyata, seolah tubuh Anda menjadi instrumen yang baru saja disetel ulang untuk menangkap frekuensi yang lebih tinggi. Yang menarik, getaran ini sering muncul justru saat Anda merasa tenang, bukan dalam aktivitas sibuk atau saat pikiran ramai, tapi di sela napas, di ruang kosong antara dua pikiran, di sunyi yang sebelumnya tampak biasa saja. Artinya, tubuh Anda kini bisa tetap berkembang dan bertransformasi tanpa harus melakukan apa-apa. Diam pun menjadi doa, hening pun menjadi tempat lahirnya kesadaran baru. Bagi banyak orang, sensasi ini bisa menimbulkan kebingungan. Tapi saat Anda mulai menerimanya tanpa rasa takut, Anda akan sadar bahwa tubuh Anda tak pernah diam. Ia selalu hidup, selalu berdenyut, selalu berkomunikasi. Hanya saja dulu Anda belum mendengarnya. Kini, ketika saluran energi mulai terbuka, Anda mulai memahami bahwa tubuh bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah ruang suci tempat semesta bergetar. Dan dalam ruang itu, Anda mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang kecepatan atau pencapaian, tapi juga tentang bisa duduk diam, merasakan arus halus kehidupan mengalir dalam diri Anda, dan tahu bahwa bahkan dalam keheningan pun Anda sedang bertumbuh, Anda sedang berubah, Anda sedang pulang. Keenam, perubahan pola makan. Tubuhmu memilih berdasarkan vibrasi. Pernah suatu hari Anda merasa sangat lapar, tapi ketika makanan tersaji, tiba-tiba selera itu hilang, atau sebaliknya, Anda merasa tidak ingin makan apa-apa lalu tanpa diduga justru menginginkan buah segar, rempah, atau makanan yang tak biasa Anda sentuh. Ini bukan sekadar perubahan selera. Ini adalah tubuh Anda yang mulai memilih berdasarkan getaran, bukan sekadar kalori atau rasa. Saat tubuh Anda mengalami evolusi energi, pola makan menjadi refleksi dari perubahan internal. Makanan tak lagi hanya soal mengenyangkan perut, tapi tentang bagaimana ia beresonansi dengan sistem Anda. Anda mungkin merasa makanan berat yang dulu Anda cintai kini terasa mati, membuat tubuh lamban, atau bahkan menurunkan mood. Sebaliknya, makanan segar, sederhana, dan alami bisa terasa seolah memberi cahaya pada tubuh Anda. Tubuh Anda mulai mengenali vibrasi makanan sebelum lidah Anda merasakan rasanya. Ini bisa terasa membingungkan di awal. Terkadang Anda akan sangat tertarik pada makanan yang sebelumnya Anda hindari, seperti sayuran mentah, herbal tertentu, atau makanan dari tradisi yang berbeda. Di lain waktu, Anda merasa cukup hanya dengan minum air hangat, teh herbal, atau buah ringan. Dan anehnya, meskipun Anda makan lebih sedikit, tubuh Anda terasa lebih hidup. Ini karena Anda tak lagi hanya mengisi tubuh fisik, tapi mengisi lapisan energi Anda. Namun, bukan berarti tubuh Anda akan selalu menolak makanan berat. Ada kalanya Anda justru merindukan makanan padat, karbohidrat kompleks, kacang-kacangan, atau makanan tradisional yang membumikan Anda. Ini adalah bagian dari proses penyeimbangan. Tubuh spiritual butuh landasan fisik, maka dengarkan tubuh Anda dengan rasa hormat, bukan dengan aturan yang kaku. Kadang tubuh ingin naik ke atas, kadang ia ingin pulang ke bumi. Dan keduanya sah. Evolusi ini mengajarkan satu hal penting. Tubuh memiliki kecerdasan sendiri. Ia tahu kapan harus membersihkan, kapan harus menerima, kapan harus berpuasa, dan kapan harus berpesta. Yang dibutuhkan hanya ruang untuk mendengarnya. Bukan dari buku diet atau tren kebugaran, tapi dari keheningan batin tempat tubuh bersuara. Saat Anda mulai makan bukan karena lapar, tapi karena tubuh memberi sinyal halus. Saat Anda memilih makanan bukan karena selera, tapi karena rasa koneksi. Saat Anda menyadari bahwa setiap gigitan adalah pertukaran energi, maka Anda akan paham bahwa makan pun bisa menjadi ritual kesadaran. Dalam tiap kunyahan, Anda tak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tapi juga merawat cahaya dalam diri Anda. Ketujuh, respon energetik terhadap lingkungan tubuhmu adalah radar kepekaan. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan yang terlihat biasa saja, tapi tubuh Anda tiba-tiba merasa lelah, atau bertemu seseorang yang belum Anda kenal, namun tanpa alasan jelas, Anda merasa hangat dan tenang di dekatnya?
Ini bukan imajinasi. Ini adalah tubuh Anda yang sedang bekerja sebagai pendeteksi energi. Saat tubuh mengalami evolusi energi, ia mulai merespons bukan hanya terhadap dunia fisik, tapi juga terhadap getaran yang tak kasat mata. Anda mulai merasakan tempat dan orang bahkan sebelum ada interaksi nyata. Tubuh Anda, tanpa Anda sadari, sedang membaca frekuensi. Apakah tempat ini mendukung? Apakah orang ini membawa ketenangan atau justru kekacauan? Semua ditangkap bukan melalui pikiran, tapi melalui sensasi halus, denyutan di dada, tekanan di kepala, kegelisahan di perut, atau justru ketenangan yang menjalar tanpa sebab. Ini bukan sekadar intuisi, ini adalah mekanisme sensorik baru yang sedang aktif. Tubuh Anda menjadi radar yang menangkap gelombang halus yang dulu Anda abaikan. Yang menarik, respons ini sering datang lebih cepat daripada pikiran logis. Anda tahu, seseorang bisa dipercaya bahkan sebelum ia berbicara. Anda tahu, suatu tempat tidak cocok untuk Anda, meski secara visual tampak indah. Inilah bentuk kebijaksanaan tubuh yang paling murni, yaitu resonansi. Semakin Anda peka, semakin Anda sadar bahwa kata-kata tak selalu jujur, tapi getaran tak bisa berbohong. Anda akan mulai memperhatikan bahwa ada hubungan yang melelahkan hanya karena intensitas energinya, atau tempat-tempat yang menyegarkan hanya karena keheningan di dalamnya. Maka pilihan Anda akan mulai berubah. Bukan karena Anda ingin menjauh atau menghakimi, tapi karena tubuh Anda sedang belajar menjaga medan energinya sendiri. Ini bukan proses yang mudah. Kadang Anda akan merasa terlalu sensitif. Dunia yang dulu Anda anggap biasa kini bisa terasa terlalu bising, terlalu padat, atau terlalu banyak gangguan. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan kembali ke pusat diri Anda. Di tengah banyaknya sinyal, tubuh mengajak Anda memilih di mana Anda bisa bernapas lebih dalam, dengan siapa Anda bisa menjadi diri sendiri, dan tempat mana yang benar-benar terasa seperti rumah. Dan ketika Anda mulai menghargai sinyal-sinyal tubuh ini, Anda akan hidup dengan cara yang lebih selaras. Tak lagi memaksa bertahan di lingkungan yang melemahkan. Tak lagi mengabaikan suara hati demi kenyamanan semu. Tubuh Anda sedang membimbing Anda menuju keseimbangan baru, sebuah hidup yang bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga harmonis secara energi. Kini Anda tahu, tubuh Anda bukan hanya rumah bagi jiwa Anda. Ia adalah kompas, dan saat Anda mulai mempercayainya, Anda sedang belajar menavigasi hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan getaran yang paling murni dari siapa diri Anda sebenarnya.